Pemirsa intens, bara amarah Ruben Onsu dan Sarwenda kian menyala. Maka setelah dituduh memiliki anak hasil selingkuh, baik Sarwenda maupun Ruben melakukan aksi serius yang tak main-main, menggandeng dua pengacara terpisah dan langsung mempolisikan sang penyebar tudingan tersebut. Uniknya, bukan cuma Ruben dan Sarwenda saja, Betran putra Onsu bahkan mengaku emosinya jadi terganggu hingga meminta kepada Ruben agar serius menempuh jalur hukum. Lantas, mengapa belakangan Sarwenda berubah? Lebih memilih kabur dari awak media daripada menjawab media tentang kasus tudingan status putri sulungnya. Mengapa pula Paulus yang dituding sebagai selingkuhan Sarwenda jadi mendadak muncul memberikan klarifikasi? Benarkah karena Paulus takut terseret ikut dipanggil pihak kepolisian? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Panas nasib Sarwenda yang dituding selingkuh hingga melahirkan anak pertama kian menggelinding deras melimbas emosi banyak pihak, terutama Betran putra Onsu. Bagaimana tidak? Meski artis yang akrab disapa Onyo itu bukan anak kandung Sarwenda, tapi Onyo dikenal sebagai kakak yang sangat penyayang dan mengayomi kedua putri kandung Sarwenda. Tak heran, bukan hanya Sarwenda saja yang geram, tapi Onyo juga mengaku panas tak terima jika sang adik dituding sebagai anak hasil selingkuh. Udah diproses kan, jadi aku juga kemarin udah bilang udah langsung diproses aja. Orang kayak gitu kalau didiemin terus nggak bakalan berubah juga kan, jadi mendingan kalau urusan adik-adik aku nggak terima juga, jadi langsung diproses aja langsung. Pastinya nggak terima karena kan emang itu kan kenanya ke adik aku kan, jadi kalau untuk kayak gitu karena kan udah terlalu too much banget kan, kemarin udah terlalu keterlaluan, ngatainnya itu hampir kemana-mana juga gitu. Begitu sayangnya Onyo kepada adik-adiknya, sampai-sampai Onyo pun berusaha menghubungi akun sang penebar tudingan Sarwenda selingkuh hingga melahirkan anak pertama. Dan begitu usahanya menegur membuahkan jalan buntu, Onyo pun mengaku emosinya jadi mendadak campur aduk. Maklum, Sarwenda, Onyo dan adik-adiknya masih dalam suasana berkabung atas kematian ayah Sarwenda. Dan bak sudah jatuh tertimpa tangga bertubi-tubi, tudingan Sarwenda melahirkan anak hasil selingkuh pun mengguncang emosi Onyo yang tak terima dan marah demi sang adik. Saking marahnya, sampai-sampai Onyo khusus meminta Ruben agar pelaporan polisi yang dilakukan Ruben kepada pemilik akun TikTok Vina.Ransang penebar tudingan anak Sarwenda hasil selingkuh langsung dipenjarakan saja. Kemarin aku sampai nggak jadi bola sama nggak jadi masuk kampus kan, karena menurutku moodku kemarin kurang bagus banget, jadi nggak bisa diganggu, jadi diam di mobil kayak bacain komen-komennya gitu, DM orang yang nggak dibalas juga. Terus pas aku lihat DM-ku, akunnya hilang kan kemarin, baru kepergiannya juga, dianya pasti capek juga gitu. Cobaan datang bertubi-tubi untuk dia sama ayah juga. Jadi menurutku untuk permasalahan kayak gitu udah nggak perlu lama-lama lagi. Masuk laporan, tarik orangnya, masukin penjara, udah selesai. Permasalahan adik-adik pastinya aku juga nggak tinggal diam, jadi aku langsung bilang ya karena kalau untuk seumuran aku nggak bisa untuk urus kayak gitu-gitu kan, karena belum cukup umur gitu. Jadi aku bilang ya udah ya, ini semua aku serahin sama ayah aja gitu. Begitupun juga ke bunda. Ya, bukan kali ini saja Ruben Onsu dan Sarwenda mempolisikan haters karena geram keluarganya difitnah dan diteror di sosial media. Tapi ujung-ujungnya Ruben dan Sarwenda memang lebih sering berdamai karena kasihan daripada memenjarakan sang terlapor.
Tapi seperti permintaan Onyo, kali ini Ruben mengambil sikap yang 180 derajat berbeda. Tak ada lagi kata damai, Ruben yang menggandeng Minola Sebayang sebagai pengacara pun menyiapkan jerat hukum serius, berupa ancaman pasal berlapis, yang ancaman hukumnya tak main-main, maksimal 8 tahun penjara. Jadi hari ini saya dampingi Ruben Onsu untuk melaporkan pemilik akun, ya, pemilik akun Vina.ran, ya. Kita sudah tahu bersama beberapa hari ini bahwa di akun tersebut telah memposting, mentransmisikan satu informasi yang tidak benar, ya, mengandung unsur pencemaran nama baik, fitnah, kebohongan, ya, bullying kepada anak di bawah umur. Jadi sudah diberikan kesempatan yang cukup oleh Ruben Onsu kepada pemilik akun itu untuk minta maaf, untuk menghapus, untuk secara gentleman mengakui kesalahannya. Tapi yang dilakukan malah menambah postingan, ya, menambah postingan. Nah, jadi ini kan sepertinya dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu tidak salah, tidak ada kesadaran, sehingga akhirnya Ruben sampai pada satu keputusan untuk melakukan upaya hukum, ya. Hari ini laporan kita sudah diterima, ya. Prosesnya pasti melalui tahap gelar perkara dulu untuk melihat apakah ada unsur, melihat bukti permulaan yang cukup, dan ternyata semua yang kita lakukan, yang kita bawa hari ini sudah dapat diterima, diberikan rekomendasi oleh Dit Cyber, ya, dan kemudian kita bisa buat laporan hari ini. Nah, jadi ini bukti laporannya, rekan-rekan semuanya. Jadi ini ada pasal berlapis, ya. Jadi ada 310, 311 sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pencemaran nama baik dan juga fitnah, ya, karena ada pencemaran dan isinya adalah fitnah. Lalu kita kaitkan dengan pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang Transaksi Elektronik ITE, ya, karena memang cara dia untuk menyebarkan fitnah dan kebohongan itu melalui media sosial, ya. Maka kita kawinkan juga dengan pasal 27 Jungto pasal 45, ya, Jungto pasal 32. Ya, jadi pasal 32 ini pasal yang paling berat. Ayat 1 itu ancamannya 8 tahun. Ya, karena ini berkaitan dengan berkaitan dengan orang yang mengubah, menambahi, mengurangi satu informasi atau data. Jadi kan dalam postingan itu kan ada rekayasa, ya, terhadap gambar yang diambil, foto putrinya Ruben yang diambil. Jadi ini merupakan tindakan yang merubah, mengurangi, menambah satu data dan kemudian mentransmisikannya ulang, ya, seperti apa yang dia lakukannya. Ini ancamannya 8 tahun penjara. Jadi nggak main-main. Karena pasal 27, pasal 40, 45 itu 3 tahun, ya, 3 tahun. Tapi ini 8 tahun penjara. Kita lapis lagi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 1 Jungto pasal 15A dan kemudian pasal 76C Jungto pasal 80. Ini ancamannya adalah 3 tahun. Karena apapun juga yang dia bully ini adalah anak yang masih di bawah umur. Jadi pasalnya sangat banyak sekali. Jadi artinya ini adalah kejahatan yang serius. Jadi kami sudah serahkan semua bukti-bukti kepada pihak kepolisian, di cyber. Kami berharap bahwa perkara ini cepat ditanganin, pelaku cepat untuk ditangkap, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena ini adalah negara hukum. Tudingan anak sulung Sarwenda adalah hasil selingkuh, memang sebuah hal yang serius. Pasalnya tanpa bukti otentik, apalagi hasil tes DNA. Pemilik akun TikTok Vina.ran tersebut bahkan terus mengunggah sederet foto hingga tulisan, meski sudah mendapat peringatan keras dari Ruben. Uniknya alih-alih mereda setelah mendapatkan teguran keras, pemilik akun yang telah dipolisikan Ruben itu justru semakin menjadi-jadi. Tak heran jika Ruben yang biasanya senang menerima jalan damai pun memilih untuk tetap melanjutkan jalur hukum, apapun yang terjadi. Dia nggak ada etikat baiknya juga kan, malah dia sengaja dia capture lagi, terus dia posting lagi, terus ya buat saya ya udah cukup gitu. Udah cukup. Sebelumnya kan Ya. Onyo Apa? sempat ada komunikasi atau bagaimana? Nggak ada. Gimana dulu bisa ngubungi setan kan nggak bisa kan? Ya kan ada caranya lain dia. Memang dia punya. Jadi kalau yang dibilang ini ada dia anak di bawah umur enggak? Bukan. Dia berkebutuhan Anak di bawah khusus. enggak, enggak. Ngarang. Apa? Bukan diduga ibu-ibu dah. Udah bukan diduga lagi ibu-ibu. Untungnya dia punya banyak kegiatan. Setelah dia pulang sekolah dia punya banyak kegiatan dan
pegang handphone tuh dia sebentar doang. Nah biasanya dia kalau pegang handphone tuh lebih ke gambar-gambar. Jadi dia kalau buka handphone langsung buat nulis-nulis gitu ya. Jadi dia nggak yang nge-scroll. Mudah-mudahan kan kalau kita tetap menjaga aja itu. Jadi kalau buat saya di sini sangat amat kecewa karena ini ada anak di dalamnya gitu ya. Apalagi dia nge-crop, dia sengaja dengan ngeditnya. Wah itu udah buat saya, ketika saya udah tegur pun dia malah makin sengaja terus kan nantangin setiap orang yang memperingati gitu. Jadi ya saya nggak mau sebenarnya kayak gini-gini ya. Tapi ini udah cara yang menurut saya ya saya ngikutin regulasi yang benar, membuat laporan sehingga nanti pertemuan saya dengan beliau ya biar adanya di pihak kepolisian. Artinya sudah tidak ada kemungkinan untuk membuka pintu maaf begitu. Oh kalau maaf ya Allah maafin semuanya, kita maafin. Tapi kalau untuk lanjut saya kali ini lanjut. Apapun itu, mau siapapun backgroundnya dia, apapun saya tetap lanjut. Tapi kalau kita udah jadi orang tua, tahu rasanya ketika anak lo harus dipermalukan di sosial media, ini jejak digital seumur hidup akan dilihat. Tapi minimal yang dilakukan sama orang tuanya, ya dia akan ngelihat. Jadi ketika dia lagi dihujat, lagi dipermalukan, ada orang tua yang membelanya dia. Ya, untuk urusan anak tak ada kata kompromi. Maka tak cuma Ruben, Sarwendah melakukan aksi hukum secara terpisah, menyisakan teka-teki. Pasalnya di tengah panasnya kasus tudingan melahirkan anak hasil selingkuh, Sarwendah mendadak berubah. Ibu dua anak yang biasanya ramah menghadapi awak media itu kini jadi mendadak lebih memilih menghindar. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara Sarwendah dengan awak media. Ciwen, bikin Ciwen tadi siang mungkin menanggapi tadi ayah ngelaporin gimana nih Ciwen. Di balik perubahan Sarwendah, benarkah ada langkah serius yang sedang dipersiapkan Sarwendah untuk memenjarakan si penebar tudingan bahwa putrinya anak hasil selingkuh? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Hello, Hotman Paris mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Intens. Selamat ulang tahun untuk Intens yang ke-6. Semoga bisa terus memberitakan berita-berita yang benar. Memberikan informasi yang akurat. Dan bisa memberikan kedamaian ya. Selalu semakin jaya. God bless you, semoga sukses Intens. Mengejutkan, jika dalamnya laut bisa diukur, maka dalamnya strategi yang dipersiapkan Sarwendah untuk menghadapi sang penebar tudingan bahwa putrinya adalah hasil selingkuh justru tak terdeteksi. Bagaimana tidak? Usai resmi melaporkan sang pemilik akun TikTok Vina.ran ke polisi, Sarwendah dan tim pengacaranya pun diam-diam mengumpulkan bukti pamungkas. Mungkinkah karena sedang mempersiapkan bukti pamungkas untuk menjerat sang penebar tudingan selingkuh, belakangan Sarwendah jadi lebih sering menghindar dari awak media? Entahlah. Yang jelas, Sarwendah yang biasanya kalem dan pemaaf, kini digambarkan sang pengacara sudah tak bisa lagi memberikan toleransi hingga meluapkan amarah lewat jeratan ancaman pasal hukum yang serius. Saya sudah komunikasi dengan klien, yang pasti klien kami syok juga ya, syok dengan kondisi yang ada. Kenapa? Dia sampaikan bahwa belum lama ini kan dia dengan masalah kedukaan ya ayahanda tercintanya klien kami kan sedang meninggal dunia gitu ya. Lalu masih hangat-hangat masalah ini, tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba melakukan fitnah di TikTok seperti ini. Jujur klien kami sudah langsung dari awal menyatakan bahwa tidak akan memberikan kesempatan untuk duduk bersama permintaan maaf itu sudah tidak mau lagi gitu. Karena apa? Karena sudah cukup lah ya, klien kami sudah cukup sabar dan sudah cukup tidak pernah mengganggu orang lain juga gitu. Jadi klien kami tidak pernah mengganggu orang, kenapa ada orang yang mengganggu klien kami gitu. Nah ini membuat klien kami makin marah, dan yang paling parah adalah yang diganggu adalah anaknya. Klien kami kalau soal anak ini memang akan membela habis-habisan lah ya, apalagi
fitnahnya benar-benar disampaikan dengan wah ini bikin malu semua gitu ya. Artinya benar-benar tidak bisa kami toleransi lagi. Yang pasti bukti sudah disiapkan oleh tim pengacara juga ya. Nanti kami kabarin kalau terkait dengan pelaporannya. Untuk pasal yang kami berhasil analisa dalam perbuatan yang dilakukan ini adalah dari Undang-Undang ITE untuk pelanggaran pasal 27A, junto pasal 45. Itu dengan ancaman hukuman bisa sampai 4 tahun penjara dan denda. Jadi ya bagi para pelakunya mungkin siap-siap aja untuk menerima apa yang akan kami laporkan nanti. Berbeda dari langkah hukum Sarwendah menghadapi aksi teror hingga ujaran kebencian haters yang selalu berujung damai, kali ini Sarwendah sangat serius. Sampai-sampai mempersiapkan segala hal untuk menjerat sang-sang penebar tudingan selingkuh dengan serba ekstra hati-hati. Bukan tanpa alasan, dikabarkan terlalu marah hingga menolak berdamai ataupun permintaan maaf. Sehingga meski ada jalur restoratif justice yang biasanya kerap ditawarkan oleh pihak kepolisian untuk pertimbangan jalan damai sebelum mantap meneruskan jalur hukum pun konon tak digubris oleh Sarwendah. Apalagi Sarwendah mengaku tak kenal dengan pria bernama Paulus Pinonto Antirayo yang dituding sang pemilik akun Vinar.ran sebagai pria ketiga yang merupakan ayah biologis anak sulung Sarwendah. Kami tidak akan berhenti di dalam akun-akun robot. Kami akan terus maju ya dengan siapa dalang di belakang ini. Karena kalau hanya akun-akun robot ya atau akun nggak jelas itu mungkin selesai gitu ya. Tapi kami akan coba lihat siapa dalang di belakang ini. Yang pasti orang-orang ini adalah orang-orang yang sakit hati terhadap kebahagiaan Wendah yang saat ini ada. Ya kita tahu Wendah ini sedang bahagianya dari sisi lain ya, bukan dari sisi kedukaan, tapi sisi lain Wendah ini sedang bahagia. Nah, ada orang yang tidak senang dengan situasi ini. Akun atas nama Vina Ran. Ya, nah Ran ini kan lari. Saya nggak pengen begitu saya laporkan lari hilang nih akun. Untuk kasusnya total sudah disampaikan klien kami adalah total fitnah. Jadi nggak ada tuh ya dia kenal dengan laki-laki itu juga enggak, semua enggak gitu. Jadi ini fitnah, total fitnah. Ya jadi perkara ini benar-benar ada orang yang mengendalikan untuk merusak situasi. Saya nggak tahu ya apa mau merusak kebahagiaan yang sekarang ini Wendah lagi jalani ya atau memang apa kita nggak tahu. Ya yang pasti kami akan cari tahu dan saya juga berharap bahwa orang-orang yang di belakang ini ya kalau nanti sewaktu-waktu memang kita tahu ya kita pasti akan fight untuk membongkar semuanya gitu ya lebih dalam lagi karena saya nggak mau terlalu cepat juga menyampaikan siapa tapi ini pasti ada yang menggerak. Misteri sosok Paulus akhirnya terkuak. Pria yang sempat membuat Ruben Onsu kesal itu muncul, membuat klarifikasi mengejutkan. Mengapa Paulus sempat membuat blunder? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Dukungan kalian begitu berarti hingga membuat Intens mampu terus berjalan dan menebarkan informasi penting hingga di ulang tahunnya yang kini berusia 6 tahun. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Hello, Hotman Paris mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Intens. Selamat ulang tahun untuk Intens yang ke-6. Semoga bisa terus memberitakan berita-berita yang benar. Memberikan informasi yang akurat. Dan bisa memberikan kedamaian ya. Selalu semakin jaya. God bless you, semoga sukses Intens. Di balik emosi Ruben Onsu dan Sarwendah serta barisan keluarganya, ada satu sosok kunci yang mengutas kejutan. Sosok itu bernama Paulus yang dikulik sang penebar tudingan Sarwendah selingkuh sebagai ayah biologis anak Sarwendah. Uniknya, sosok ini tak pernah mau muncul untuk meluruskan keadaan, bahkan sempat membuat Ruben Onsu meradang. Karena lewat akun sosial media pribadinya, Paulus bahkan menyebut tudingan tersebut sebagai bagian dari masa lalu. Uniknya pasca membuat Ruben marah, dalam hitungan hari Paulus pun mengunggah sebuah video klarifikasi pada akun sosmed miliknya yang menyatakan bahwa dirinya tidak kenal dengan Sarwendah
dan mengulik bahwa akun-akun yang mengatasnamakan dirinya adalah palsu. Ada apa gerangan? Sempat diwacanakan oleh pihak Ruben bisa ikut dipanggil pihak kepolisian untuk proses sidik kasus pelaporan akun Vinar.ran. Benarkah Paulus jadi ketakutan hingga muncul memberikan klarifikasi pendek? Selamat malam semuanya, saya ingin mengklarifikasi tentang berita yang beredar pada akun Vinaran. Itu tidak benar, dan Sarwenda saya tidak kenal. Lalu jika ada akun-akun yang beredar juga menggunakan nama saya, itu akun palsu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dukungan kalian begitu berarti hingga membuat Intens meraih prestasi gemilang hingga kini merayakan ulang tahun yang ke-6 tahun. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hello, Hotman Paris mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Intens. Selamat ulang tahun untuk Intens yang ke-6. Semoga bisa terus memberitakan berita-berita yang benar. Memberikan informasi yang akurat. Dan bisa memberikan kedamaian ya. Selalu semakin jaya. God bless you, semoga sukses Intens.